Kalau ada yang membohongi rakyat. Nah, berapa ratus juta rakyat yang dibohongi. Itu bisa nggak dipertanggungjawabkan di akhirat semuanya? Fitnah. Selamat datang di Podcast Nusantara, podcast kebangsaan yang akan mengupas topik-topik aktual dan isu-isu strategis. Melanjuti pembicaraan kita beberapa waktu lalu tentang kepemimpinan masa depan, hari ini kita juga akan membahas lebih mendalam lagi bagaimanakah tentang kepemimpinan kita di masa depan. Hari ini telah hadir ke studio seorang living legend, boleh dikatakan living legend, karena beliau ini sejak dia memasuki dunia militer, beliau telah mengalami berbagai macam operasi. Sejak zaman pemberontakan PKI hingga ke Timur Timur. Beliau berjuang mempertaruhkan nyawanya, bahkan hari ini beliau pun ketika zaman reformasi sempat menjadi seorang menteri. Jadi sangat menarik kalau kita berbicara dengan seorang living legend, kemudian beliau juga menjadi seorang menteri di pemerintahan. Artinya, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, artinya beliau adalah orang yang tepat untuk diajak berbicara. Nah, menindaklanjuti tema tentang kepemimpinan masa depan untuk Republik ini, negara tercinta ini, kita akan berbincang lebih mendalam tentang bagaimanakah sosok pemimpin yang harus kita pilih ke depan nanti. Selamat datang, Pak Yunus, yang sudah berkesempatan hadir di studio ini. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak, seorang legend. Saya tentu bahagia sekali hari ini karena kehadiran Bapak. Kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi tentang masalah kebangsaan kita, juga pengalaman Bapak selama menjalankan tugas sebagai anak bangsa, sebagai seorang patriot yang selalu memperjuangkan negara ini supaya maju dan sejahtera. Nah, jadi saya kira pengantarnya, kalau angkatan saya mungkin dengan Pak Yunus sudah tidak asing. Angkatan ya yang lahir di 50, 60, 70 mungkin tidak asing dengan Pak Yunus. Apalagi Bapak ini kan boleh dikatakan adalah seorang militer, juga seorang sipil yang menengahi reformasi dari eranya Orde Baru menuju. Jadi Bapak ini jembatan sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang situasi bangsa ini, Pak Yunus ini adalah tokoh yang tepat untuk melihat, memotret situasi kita di masa lalu, kemudian ke masa depan. Karena beliau berada di tengah-tengah itu dan mengalami langsung menjadi menteri. Apalagi menteri penerangan kan, Pak? Jadi gini, Pak. Tadi sebelum tadi kita kesini, tadi Bapak cerita bahwa Bapak punya banyak pengalaman ke luar negeri, bahkan Bapak sekolah 3 kali ke luar negeri, lulusan Fort Bragg lagi, itu kan luar biasa, Pak. Sekolah khusus tentara, jadi nggak main-main nih. Nah, saya ingin melihat sementara ini, dari pengalaman Bapak ini, selain seorang militer, juga seorang sipil, setelah Bapak berkeliling ke luar negeri, dengan melihat adanya konflik hari ini, perang Ukraina, di Timur Tengah, dan sebagainya, ini bagaimana, Pak, kita menyikapinya kira-kira? Jadi gini, Pak, saya pikir ya. Pertama, saya kira bangsa ini harus menyikapi bahwa kita harus ada suatu sikap politik untuk tidak memihak kepada salah satu mereka ini. Perlu kita rangkul dua-duanya, Pak, sehingga bisa terjadi perdamaian. Karena tidak akan mungkin terjadi rakyat yang sejahtera, Pak, kalau ada konflik terus, Pak. Bapak lihat adanya konflik ini, ada beberapa materi-materi yang untuk mungkin bisa diekspor terhenti, Pak. Iya. Rusia Barat berapa banyak terhenti, mereka punya industri gandum dan lain sebagainya, Pak. Pangan ya. Ya, pangan. Jadi maksud saya itu apa yang pernah dianukan Pak Prabowo untuk supaya kita tuh bisa merangkul semua ini, itu benar, Pak. Tetapi juga kita harus kuat. Karena saya belajar waktu di Amerika, Pak, itu dibilang, kalau cinta perdamaian harus siap berperang. Jangan cinta perdamaian tapi penakut. Dan saya kira itu yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo.
kalau lihat kita alutsista kita di dalam YouTube, saya terus terang aja Pak, saya baru kali ini melihat begitu banyak komentar-komentar yang mencengangkan, maksud saya, wah, dari dunia terhadap alutsista Indonesia, Pak. Setuju, Pak. Saya kira bisa semuanya, rakyat Indonesia bisa membuka semuanya. Bukan cerita dari Pak Yunus saja itu. Kapal perang lah kita, pesawat terbang lah Pak, tank lah kita. Yeah. Itu semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi maksud saya itu, kita harus menyikapi ini dan kalau perlu kita damaikan. Yakinkan rakyatnya dan pemimpinnya bahwa bentrok dan konflik berkepanjangan itu hanya menyengsarakan rakyat. Nah hari ini Pak, dengan medsos di mana-mana, YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya nih. Nah tadi Bapak singgung beberapa kali tentang Bapak Prabowo. Itu kan ramai Pak di media itu. Yeah. Beliau dikatakan tidak berprestasi, beliau dikatakan terkena ini dan sebagainya. Artinya fitnah itu sangat banyak. Beliau dipecat dari dari militer dan sebagainya. Nah ini saya kira Bapak ini kan sebagai Pak, seniornya yang berpengalaman. Banyak cerita-cerita tak kira Pak ya. Tidak ada jenderal Pak yang lebih mengetahui tentang Prabowo daripada saya Pak. Saya letnan 2, saya mayor, baru naik mayor. Tugas sama-sama ke Timur-Timur, Pak. Tugas pertama buat dia, Pak. Oh, bersama-sama ya? Iya. Saya mayor senior, dia aku nggak salah pangkat kapten, mimpin tim, sama-sama sambil. Dan itulah tertangkapnya Lobato itu karena kerja sama kami, Pak. Informasi pertama datang tentang, sebetulnya bukan tentang Lobato, tetapi rakyat yang banyak berduyung-duyung di daerah sektor saya itu dari Pak Prabowo. Bang, itu rakyat banyak sekali dari sektor Abang itu yang marah ke Timur. Langsung kaget saya. Karena apa? Memang setelah itu, sebelumnya itu Pak, 4 hari saya kontak tembak terus Pak dengan musuh. Akhirnya itu saya potong lagi Pak. Tapi saya udah kekurangan pasukan Pak. Pasukan pertama ditembus, pasukan kedua ditembus, pasukan ketiga tembus. Untung pasukan tinggi itu tembus. Akhirnya dia kena Pak. Kena tembak itu Lobato. Disuruh menyerang memang dia nggak mau. Mungkin dia mau lari ke utara, takut ada Kopassus di utara. Mau ke timur, itu ada 700 linut. Pak Tamdi Ali. Terkepung dia sudah. Nah, terkepung sebenarnya. Nah, terus dia pikir, ini jumlah saya sedikit kan Pak itu. Jumlah saya 300 orang Pak. Jadi maksud saya itu, makanya dia mungkin berani lewat tempat saya. Tapi tiba-tiba anak buah saya tuh, Pak, Lobato kena Pak. Anak saya, duh, dari mana kamu tahunya nih? Pak, dia dulu bekas murid saya, guru saya, Pak. Jadi tahunya dia Lobato itu karena Lobato itu bekas gurunya anggota saya. Itu anggota saya itu orang Timur-Timur, Pak. Jadi dia tahu betul kan, dia sekolah di Timur-Timur. Nah, memang satuan saya itu kan anggotanya orang Timur-Timur, Pak. Ya, Bapak jadi, ini kan... Jadi maksud saya, orang banyak cerita tentang Prabowo, ada macam-macam, maaf ini, saya banyak tanya tentang dipecat. Saya membaca langsung perintah pemberhentian dengan hormat yang ditangani oleh Pak Habibie. Dan salah satu oknum juga, negara berterima kasih atas jasa-jasa baiknya. Masa dipecat seperti itu? Negara berterima kasih atas jasa-jasa baiknya. Jadi tidak benar ya informasi itu? Sangat tidak benar. Waktu itu saya sampai bilang, wah ini nggak benar ini. Tapi untung saya jawab itu saya langsung tampil di televisi Pak. Langsung cooling down itu. Mungkin karena dia pikir ini Pak Iyas langsung cooling down Pak itu. Bapak ini kan boleh dikatakan mbahnya di Timur-Timur nih. Sebetulnya Timur-Timur itu bagaimana Pak? Berapa lama Bapak ditugaskan di sana? Kemudian juga Pak Prabowo berapa lama di sana? Saya mulai tugas sana Pak mesti pangkat kapten senior Pak. Kapten. Saya baru pulang kurang lebih sekitar 1 tahun. Mungkin rombongan pertama ya Bapak? Ya, belum ada pasukan yang lain Pak. Jadi tugas saya advance duluan. Ya, advance team. Jadi sebelum peristiwa ya? Belum. Jadi saya memang, makanya saya kan Jean Soldiers Pak istilahnya dulu. Ninja. Jean Soldiers, Blue Jean. Ya, tersebar saya punya gambar itu saya pakai
pakai kulpu, pakai timur tapi itu tersebar Pak atau gambar saya itu sekarang. Terus waktu itu saya juga kaget kok ini orang gambarnya pada saya sendiri udah nggak punya gambar itu Pak. Karena terlalu lama itu. Nah maksud saya itu saya mendampingi Prabowo waktu itu Pak. Dia wakil komandan unit saya Pak. Ada suatu peristiwa Pak, di mana suatu saat saya mendengar tim dia tuh kontak tembak Pak, ramai sekali Pak. Itu daerah sektor, karena waktu itu kan saya punya tim kan tidak berkumpul Pak, tersebar. Tembaknya dalam hati saya, aduh ini timnya komandan waktu itu Pak Prabowo wakil, komandannya tuh Pak Syahrir. Pak Syahrir itu jadi danjen juga Kopassus waktu itu sebelumnya. Nah dia dan saya pikir, terus saya telepon Pak. Telepon Syahrir Pak, telepon ke komandannya itu, Kapten Syahrir. Yang angkat Pak Prabowo Pak. Waktu itu Pak Prabowo Letnan 2 baru tamat pada Arya Kabri, selesai latihan komando masuk. Ya Pak, gimana? Tuh, Wok. Saya panggil Wok, karena waktu itu adik-adik saya panggil pakai nama, pakai Wok. Mana komandan kamu? Bilang, kami ambil kontak tembak Pak, dikepung, dihadang. Komandan saya mungkin kena Pak. Disergap lah ya. Disergap. Dihadang, ya dihadang. Hah? Cari komandan kamu itu bilang. Jangan sampai kau tinggalkan, bawa dia pulang. Padahal timnya dia Pak itu nggak sampai 20 orang Pak jumlahnya. Bapak bisa bayangkan. Satu regu mungkin ya? Iya, satu regu lebih sedikit. Karena memang Kopassus itu kan namanya tim kecil, unit itu. Karena dia kan berdiri sendiri Pak. Itu kan. Saya bilang, duh, anak komandan saya kena tembak Pak, luka kakinya tembus Pak. Kakinya? Nah, kakinya tembus. Oke, gotong, pulang. Jangan sampai kau tinggalkan itu. Dan itu dia bisa selamatkan Pak anak buahnya. Lah, pasukan yang dipimpin oleh Prabowo itu nggak sampai 20 orang Pak, kurang Pak. Komandannya kena. Nah, siapa yang menggotong, siapa yang mengawal, begitu. Tapi dia berhasil Pak menyelamatkan komandannya itu. Kemudian komandan itu jadi danjen Kopassus Pak. Jenderal Syahrir itu Pak. Dari maksud saya itu, saya cerita ini, lah itulah Prabowo. Masih waktu dia tim itu pasti. Nah, saya katakan dia 3 kali Pak berangkat ke Eropa sebagai komandan. 3 kali Pak. Artinya itu memang 3 kali tempur. Ya, dan tidak pernah terdengar berita bahwa pasukannya itu banyak yang kontak tembak atau hancur, tapi nggak ada. Mungkin kontak tembak banyak, tapi yang hancur tidak ada. Artinya itu kan menutup bahwa Pak Prabowo ini mentang-mentang mantu presiden, kemudian Nah ini Pak, ini tentang itu Pak ya, ini saya Bapak singgung itu saya ini. Bapak tahu Pak, berangkat Pak Prabowo tim yang ke-3 Pak yang ke sana. Tim yang berangkat yang ke-3. Waktu itu saya komandan sektor Pak, kebetulan saya pangkat kolonel itu komandan sektor Pak. Dia suatu saat dia telepon, Pak, dia panggil Bang, ini Kapten Prabowo Bang. Saya masuk sektornya Bapak. Kapten Prabowo. Waktu itu dia baru nikah kira-kira sekitar 3 bulan lebih Pak nikahnya itu. Dengan anaknya Pak Presiden. Jadi saya tercengang Pak, terus terang aja saya tercengang. Loh, baru nikah pengantin baru mesti 3 bulan sudah datang sini ke daerah operasi mempertaruhkan nyawa. Jadi saya langsung tanya, wah ada apa kamu cari kemari-kemari? Kamu udah jadi mantunya Pak Harto, kenapa lagi kamu mau capek-capek ke timur-timur ini mempertaruhkan nyawa? Kamu hongkang kaki saja di Jakarta, saya bilang, karir kamu pasti hebat. Apa jawabnya seorang Prabowo Pak? Bang, saya ingin berprestasi sendiri Bang. Ungkapan ini tidak pernah didengar orang lain Pak. Dan dia buktikan ya? Dan dia buktikan. Jadi selama operasi tempur itu... Jadi saya tahu betul Prabowo ada beberapa peristiwa-peristiwa tahu betul. Ya, jadi selama dia bertugas itu memang berprestasi dia. Dan di dalam ABRI Pak siapa namanya? Pak Agus. Di dalam ABRI Pak ya.
seseorang yang sampai sering jadi sebagai pemimpin di daerah operasi, itu berarti dia punya kemampuan khusus, yaitu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Jelas itu ya. Itu terbiasa, Pak. Artinya jarang ya seorang itu ditugaskan timur-timur sampai 3 kali itu. Jarang, nggak pernah, Pak. Saya tahu betul pernah. karena saya kira nggak pernah, Pak ya. Saya tahu, Pak, itu. Sampai komandan 3 kali, Pak ya. Mungkin ada staf yang kayak gitu. Saya tahu betul karena saya di timur-timur itu mulai dari pangkat letnan 2 sampai kolonel, Pak. Jadi memang tempur terus Ya. di lapangan ya. Jadi maksud saya tuh, itulah Prabowo yang banyak orang nggak tahu. Orangnya bilang, yang hebat kan karena mantunya Pak Harto. Ya, itu isu yang beredar. Saya bilang, saya cerita Pak tentang ini, baru dia tercengang, Pak. Saya bilang, Pak Harto itu, Prabowo itu, datang ke sana yang ketiga kali. Saya bilang, kamu kok datang lagi kemari, wow. Saya bilang gitu. Kamu hongkang kaki di Jakarta sebagai bantunya partai hebat karir kamu. Apa jawabnya Prabowo? Bang, saya ingin berprestasi sendiri. Iya. Coba. Dan kita lihat latar belakangnya Pak Prabowo, coba. Saya baru bulan lalu, Pak, 2 minggu yang lalu, berkunjung ke Tangerang, Pak. Saya diundang. Saya melihat Taman Pahlawan dan Mogot itu, Pak, Lengkong. Oh iya, Lengkong, betul. Pamannya ya? Ya, bapaknya. Ada 2 pamannya, Pak, di sana, Pak, yang tertembak. Jadi maksud dia keturunan pahlawan. Bapaknya menteri, itu namanya Subianto, Pak. Itu dari nama nama paman, bukan Prabowo Dio Hadikusumo. Betul. Saya baru kaget, Pak. Ini keluarga pahlawan betul. Pamannya aja 2 orang, Pak, yang dimakan pahlawan itu. Betul. Itu Prabowo yang banyak orang nggak tahu, Pak. Ya. Nah sekarang kita tahu, kita kan mau jadi presiden itu kan kita harus pilih, Pak, presiden yang benar. Nah, presiden kan kita harus tahu latar belakangnya gimana, prestasinya apa, selama ini apa. Nah itu tadi prestasinya Pak Prabowo, coba itu tadi saya katakan, Pak. Operasi 3 kali, Pak, ke timur-timur. Dan tidak pernah ada yang gagal. Apalagi sampai katakan. Jadi orang bilang dia ada istilahnya dulu itu pemarah atau apa gitu. Ya. Apa namanya tuh? Temperamen. Ada istilah tuh. Saya bilang kalau itu Pak Prabowo itu nggak mungkin lulus masuk Akabri. Dan nggak mungkin sampai dijadikan komandan tim operasi ke timur-timur karena 1 kali pasti udah gagal, kapok. Iya. Tapi diberi kepercayaan sampai 3 kali, berarti kan kepercayaan dari negara. Bukan kemauan dia. Nggak mungkin, Pak, saya mau jadi komandan, Pak. Nggak ada tuh, dia ABRI bilang. Jadi komandan tuh mereka, itu karena dipilih. Ya, kembali ke ini yang Bapak bilang tadi bahwa Kementerian Pertahanan sekarang sedang membangun kekuatan Indonesia yang luar biasa. Tadi kan Bapak cerita alutsista kita. Dan itu udah dibuktikan memang luar biasa. Beberapa waktu itu saya berbicara dengan Pak Agus. Kita di Global Fire masih posisi 15. Hari ini kita bicara Indonesia posisinya kekuatan dunia sudah 13. Artinya dalam waktu singkat, kekuatan Indonesia ini sekarang menjadi 13, mengalahkan Jerman. Artinya hari ini, Pak, menurut Global Fire, posisi militer Indonesia 13 besar dunia. Apalagi dengan Pak Prabowo bangun kekuatan laut, darat, udara yang luar biasa. Mungkin kita sebentar lagi akan menjadi kekuatan nomor 1 Asia. Betul, Pak, itu betul. Dan itu luar biasa. Sampai dia buktikan. Sampai Rusia saya percaya sama Indonesia, Pak. Dia mau beli tank buat kita. Rusia percaya sama Indonesia. Ya. Coba bayangkan itu, maksud saya secara bertahap di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia mulai disegani, Pak, di luar negeri. Itu di YouTube, Pak, bukan katanya Yunus Soviet, itu di YouTube. Tapi ada yang menarik, Pak, dari kegiatan pembelian pesawat tempur kita kemarin, saya menggarisbawahi bahwa ketika kita membeli made in Prancis, Rafale, kemudian kita beli F-15, kemudian kita membeli frame dari Italia, itu kan jadi trademark media global, Pak. Saya bukan bicara senjata, tapi seluruh media global ribut
Indonesia ini who? Iya, betul. Karena kita beli made in Paris, made in Italy, Betul. bukan tas, senjata alat perang. Betul. Langsung dunia heboh. Nah itu menurut saya yang menarik. Jadi ada catatan ketika terjadi pembelian made in Paris, made in Italy, meledak dunia. Oh, Indonesia tuh ada ternyata menurut saya. Artinya karena media-media itu tiba-tiba ramai bercerita tentang Indonesia, beli kapal perang, beli ini gitu. Artinya betul Pak, saya setuju bahwa dia bercita-cita ingin membangun kita menjadi bangsa yang besar, dia buktikan dengan hari ini. Iya. Gitu. Nah, jadi pada dalam konteks kita berbicara Indonesia ini kira-kira pemimpin seperti apa Pak yang kita butuhkan? Ya, saya kira pemimpin yang pertama Pak, yang bisa mengambil keputusan cepat dan tepat. Nomor satu itu ya. Tapi kemudian dengan latar belakang yang hebat. Artinya itu bukan karena omongan orang, karena promosi, bukan. Dia Tapi buktikan. terbukti rangkaian-rangkaian peristiwa yang menunjukkan. Yeah. Seperti tadi katakan Pak, Prabowo diciptakan 3 kali ke daerah operasi Pak. Yeah. Itu dia lakukan dan tidak ada yang misalnya ada gagal atau nggak ada. Kemudian waktu dia jandan Kopassus Pak, Indonesia tuh juara tembak ASEAN. Yeah. ARM, Asian Rifle Meet. Yeah, Rifle Meet. Itu Kopassus Pak, Kopassus. Yeah. Dan menjadi tradisi sampai hari ini Ya. juara. Nah, kemudian yang ketiga Pak, waktu dia jadi dan itu waktu tim Kopassus itu waktu dia jadi danjen Kopassus Pak. Saya tahu betul waktu itu saya kemudian Dansus TNI ABRI Pak. Jadi artinya itu informasi saya selalu tahu Pak. Dari kemudian Bapak tahu waktu dia bisa selesaikan Mapenduma Pak dengan baik. Padahal waktu itu Pak ada juga wartawan asing beberapa yang lihat apa komentarnya wartawan asing itu. This is a mission impossible. Coba wartawan asing mengatakan mission impossible. Tapi bisa selesai dengan baik oleh Pak Prabowo. Ini nyata, bukan cerita orang. Fakta. Itu. Fakta. Kemudian pada waktu dia danjen Kopassus, dia bentuk tim untuk menancapkan bendera merah putih di Mount Everest. Bendera merah putih Indonesia itu adalah bendera Asia pertama yang tertancap di Mount Everest. Yeah. Itu timnya Prabowo dan komandan timnya itu sekarang dari danjen Kopassus itu Pak. Jadi maksud saya itu ini kan semua untuk kebanggaan nasional. Ya, bukan pribadi. Ya? Bukan pribadi. Kemudian waktu pencak silat Pak, arena ASEAN, tim olahraga yang paling banyak mengumumkan medali emas itu tim silat. Dan itu pimpinannya Prabowo Pak. Saya tahu betul dia pimpinan pencak silat Indonesia. Ya artinya sejak tekad dia sampai dia menjadi menteri hari ini tuh dia buktikan bahwa demi negara, demi bangsa, dia wujudkan ya. Dan kalau dikatakan bahwa kok kenapa masuk jadi menteri atau apa, lah beliau tuh ingin menganukan jangan sampai rata ini terpecah belah dua. Bahwa kita membangun itu bangsa ini tidak bisa dengan dalam kondisi terpecah belah. Nggak mungkin kita bisa membangun ekonomi kita pecah belah Pak, nggak mungkin. Ya, dan menariknya beliau berjuang kan bukan ikut partai, dia membuat partai, dia memimpin. Betul. Dari pencak silat, ormas hingga dia buat partai, terjun ke politik. Itu kan artinya betul-betul dia memaknai, menjiwai demokrasi itu. Jadi banyak terus terang aja Pak, banyak orang yang tidak mengerti beliau itu, kemudian kaitannya ke depan, saya bilang kita kan butuh presiden itu Pak, yang bisa mengambil keputusan cepat dan tepat. Dalam situasi yang sangat kritis saat ini ya? Apapun kondisinya. Dan maksudnya Prabowo itu dipaksa oleh situasi dan kondisi, terbiasa dengan itu Pak. Jadi cocok ya kalau dia... Saya kan jangan sampai kita memilih orang yang nggak benar, akhirnya kesian. Potensi yang besar bangsa ini, sumber daya alam yang besar,
penduduk yang besar, akhirnya tidak bermanfaat. Tidak manfaat. Berarti kita buat konstitusi ya sia-sia. Iya. Kita tuh negara termiskin di nomor 73, Pak. Dengan kondisi yang penduduk nomor 4. Luas negara yang 15, paling luas nomor 15. Tapi kemiskinan termiskin nomor 73. Jadi kita nggak boleh salah pilih ya. Jadi ini data, Pak. Bukan cerita saya, Pak. Bukan teori ini. Jadi kita tidak boleh salah memilih Ya, orang untuk. jadi rakyat ini harus betul-betul sadar. Mau besar nggak negara kita ini? Bukan karena kita kenal dengan calon itu, bukan karena kita, bukan. Bapak pun yang mungkin jangan sampai Bapak wawancara orang, ikut wawancara orang yang nggak benar. Bapak nanti di akhirat dituntut juga. Iya. Saya kalau banyak berita bohong ini, saya berita bohong, Pak. Saya tanggung jawab saya di akhirat. Oke. Nah, jadi sebelum kita akhiri, Pak, kira-kira apa ini yang pesan-pesan yang kira-kira ingin disampaikan? Saya Situasi pertama, negara Pak, dan pemimpin masa depan kita. Pak, ya pertama kepada masyarakat tentunya, karena banyak menentukan pemimpin itu kan dari masyarakat, Pak, ini. Ya. Itu. Jadi pilihlah betul-betul pemimpin yang mempunyai kapabilitas yang hebat. Dan kapabilitas hebatnya kita lihat langsung apa prestasi, bukan karena cerita orang. Ya. Apa yang sudah dia buat, rangkaian kegiatan dia mulai masih muda sampai dengan tingkat sekarang. Ya. Aktivitas seperti apa, prestasinya apa, rangkaian prestasi itu apa? Track record. Itu penting. Jangan sampai kita memilih seseorang seperti belum terbukti. Hanya karena omongnya dia baik. Karena medsos. Medsos saja, karena apalagi kalau medsos. Dosanya besar lagi medsos lagi kalau membohongi masyarakat. Iya. Jadi ini, Pak, yang saya kira yang paling inti di sini, karena ya saya terus terang aja, Pak. Saya sering ungkapkan ini kepada beberapa kawan, banyak terkejut kawan-kawan, Pak. Ya. Oh begitu, Pak, Indonesia. Itulah Prabowo, Pak, saya bilang. Saya tahu betul karena saya banyak berkumpul dengan beliau. Waktu dia diberhentikan pertama dari ABRI, Pak, orang yang dia kunjungi pertama itu saya, Pak. Menteri Penerangan dia pertama yang dikunjungi, Pak. Saya bilang, Dek Bowo, terima dengan lapang dada. Cooling down. Kamu masih muda. Nanti suatu saat kamu bisa jadi bergerak di bidang politik. Nah, benar kan, Pak? Dia buktikan ya. Dia buktikan. Jadi saya bilang, cooling down, jangan bikin masalah. Dia betul-betul dari bawah betul-betul ya, Pak? Dia pergi, Pak, ke mana? Jordania, apa dia diam di sana, Pak, dia diam. Apa kegiatannya nggak ada. Misalnya kasakusuk apa nggak ada. Itulah. Jadi saya tahu betul, karena saya orang pertama yang dijumpainya, Pak, waktu pertama kali dianukan itu, dipecat, diberhentikan maksud saya. Dan saya lihat itu tidak diberhentikan dengan hormat. Ya. Dan negara berterima kasih atas jasa-jasanya selama ini. Ya. Itu saya lihat dengan mata kepala, Pak, itu. Artinya itu tuh otentik betul. Otentik ya? itu. Itu seharusnya. Ya. Jadi inilah, Pak, ya, saya kira kita terkadang janganlah bangsa ini pecah belah hanya karena memilih presiden. Pilihlah presiden yang benar. Oleh karena itu jangan salah pilih ya. Jangan salah pilih. Saya bisa cerita ini karena bukan cerita di pinggir warung, Pak. Iya. Kalau cerita pinggir warung mungkin hasil karena dengar-dengar insan ini dia ngomong di warung. Ini bukan pengamatan saya sekian puluh tahun, Pak. Artinya interaksi langsung dan pengalaman. Sampai saya jadi menteri, sampai dengan tamat. Kan saya Asian Games ini kan saya udah pensiun, Pak. Iya. Kita pencak silat paling banyak mengumpulkan medali, Pak, itu. Saya kira orang semua bisa dibuka itu. Semua orang bisa membenarkan itu. Ya, itu terbukti ya. Iya. Jadi negara kita yang begini kaya, penduduknya nomor 4 terbesar di dunia, sumber daya manusia
tenaga kerja berarti besar. Luas wilayah nomor 15 terluas di dunia setelah Meksiko. Yeah. Sumber daya alam terbanyak, Pak. Saya katakan terbanyak. Termasuk buah-buahan. Ya, termasuk buah-buahan. Nah, tinggal mungkin tambang tulang manusia aja, Pak, yang nggak ada di dunia. Tetapi maksud saya, inilah kira-kira Indonesia. Kenapa ini, kenapa rakyatnya mesti seperti ini? Saya kira itu, Pak, ya. Terima kasih nih, Pak Yunus nih, luar biasa nih hari ini. Saya juga baru mendengar cerita-cerita tentang Pak Prabowo, terutama kemudian juga pengalaman beliau ke 37 negara, ke seluruh benua, Pak, ya. Bagaimana beliau melihat bahwa Indonesia ini potensi sangat besar. Pesan dari Pak Yunus hari ini bahwa janganlah kita salah memilih pemimpin masa depan, bahwa Indonesia ini potensinya sangat besar, kemudian bagaimana kita ke depannya. Beliau memotret hari ini bagaimana Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di dunia luar, bahwa potensi Indonesia itu sangat besar. Peluang kita menjadi negara sejahtera sebagaimana perintah konstitusi itu sangat memungkinkan. Tinggal bagaimana para pemimpin kita itu bisa mengelola dengan baik. Hari ini kita akan akhiri bincang-bincang dengan Pak Yunus yang sangat berterima kasih karena mendapatkan informasi yang mungkin bisa meluruskan berita-berita di media sosial, khusus tentang Pak Prabowo yang mungkin tanda petik agak aneh-aneh. Dan beliau ini juga bukan sembarangan kan. Dia seorang tentara, profesional, orang tempur, mendampingi Pak Prabowo di Timur-Timur ya kan. Kemudian menjadi menteri. Ini kan luar biasa. Jadi dia tidak main-main, sekolah khusus militer, Komandan Dansesko, artinya beliau adalah seorang narasumber yang bisa dipercaya dan ya tepat kita bicara hari ini dengan orang yang tepat untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin selama ini sangat liar di media sosial. Saya kira itu bincang-bincang kita dengan Pak Yunus hari ini. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Oke, mungkin makasih. kita akan jumpa lagi di lain Saya waktu. juga berterima kasih karena ada media untuk menjelaskan pada rakyat, Pak. Ya. Saya banyak bercerita saya ini kepada masyarakat, tapi kan itu tidak semuanya rakyat bisa terbatas, Pak, orang yang bisa mendengarkan itu. Dan Pak Yunus di usia 80 masih segar bugar, luar biasa ya kan. Saya kira itu, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak.